Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para alim, para hujaj, para jamaah, Bapak Ibu kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, kesentosan, kebaikan, berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna husnal khatimah. Semoga Allah anugerahi kita semuanya husnul khatimah, dimudahkan akhirat kita oleh Allah, diberikan keistiqomahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, untuk menuju daripada tempat yang termulia di permukaan jagat ini, yaitu masjidnya Allah Ta'ala. Allah pilih kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dari yang sholat subuh berjamaah dipilih lagi oleh Allah Ta'ala duduk di rumahnya yang mulia, di masjidnya Allah hingga waktu syuruk. Dipilih kita oleh Allah untuk mendengarkan satu ayat, satu hadis yang diterangkan dalam kitab ulama-ulama yang mulia. Para jamaah mulia ta'ala, maka ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan tentang babu fi irdaillahi ta'ala al-khasam fil akhirah. Itu satu pembahasan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala membuat daripada para seteru-seteru, para orang-orang yang bermusuhan, para orang yang tuntut menuntut nanti di yaumil qiyamah. Sebab kita sama-sama ketahui jamaah rahimakumullah, hal yang terberat dalam kehidupan umat manusia nanti di yaumil qiyamah ini adalah hal yang berkaitan dengan urusan horizontal. Sebab tidak akan bisa seorang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sholatnya bagus, ibadahnya tekun, kalau masih ada sangkut paut dengan urusan horizontal. Sehingga tidak akan mungkin kemudian atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin seorang kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tapi masih ada orang yang nuntut. Orang yang nuntut, kenapa kemudian ia dihukum, kenapa kemudian ia disalahkan, kenapa kemudian ia tidak dibayar utangnya,
Kenapa? Ya dimusuhi itu nggak akan menjadikan seorang itu menuju surganya Allah Ta'ala. Tetapi kemudian diterangkan jamaah rahimakumullah wa dzakarahu Ibnu Abid Dunya fi kitab Husnul Dhanni billahi ta'ala, yakni ada satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu cerita yaitu yang mengatakan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin jalis id ra'aitu dhakhran hatta badat sanayahu. Suatu ketika kata Abu Hurairah, enak-enak kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba Nabi tertawa. Nabi tertawa sampai tampak kedua giginya yang sangat mulia. Ya, giginya yang berkilau itu pun kemudian tampak oleh kita, dan jarang Nabi itu tertawa. Nabi itu biasanya tersenyum, gak sampai kemudian tertawa. Ya. Makanya hadis-hadis yang kemudian menerangkan tertawa Nabi ini menunjukkan betapa girangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kami enak duduk bersama Nabi SAW. Maka saat itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kami lihat tertawa hatta badat sanayahu. Hingga sampai gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun terlihat. Maka faqila lahu. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apa kata sahabat tersebut, mimma tadhaka ya Rasulullah. Apa yang bikin engkau tertawa ya Rasul? Apa yang bikin engkau begitu sangat bahagia ya Rasulullah? Kata Nabi, qala rajulani min ummati yasyan baina yaday rabbi. Ini ada umatku. Ada dua orang umatku nanti di yaumil qiyamah. Ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya berkata, ya. Jadi ada orang yang kemudian di hadapan Allah, kemudian keduanya itu berkata, ya Allah, ya Allah. Kata orang tersebut, satu di antara yang satu itu, ya. Dikatakan para jamaah rahimakumullah, ia mengadu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabbi khudh limatamati min ahli. Ya. Ya Rasulullah, orang itu zalim kepada aku ya Allah. Orang itu nuduh-nuduh aku, katanya ngibul. Ya. Nah, orang itu kemudian bikin masalah dengan aku. Ya. Orang itu kemudian membuat salah kepada aku. Aku enggak terima. Ya. Aku enggak terima. Kata Rasulullah, ada orang yang kemudian di hadapan Allah, ia ngadu, ia lapor dulu ketika di dunia, ia pernah kemudian disalahin oleh orang itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ati akhaka matlamatahu. Ya sudah, kamu berikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fulan, kamu berikan atas kedoliman yang kamu lakukan kepadanya. Kamu berikan kebaikan kamu, bayar itu. Nah, otomatis membayar pada saat itu adalah bayar dengan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian orang yang nuntut mengatakan, ya Rabbi ma baqiya min hasanati syai'. Ya Allah, ini orang sepertinya sudah habis kebaikannya. Ini orang gak bisa bayar ya Allah. Kebaikannya itu pun habis. Maka Nabi pun kemudian tertawa. Kok ada orang sampai nuntut urusan ini hingga sampai di akhirat. Makanya urusan ijazah palsu, urusan ketangkap KPK itu nanti Pak tembus sampai kiamat. Ya. Gak cuma di dunia, di pengadilan belum selesai, itu tembusnya sampai kiamat. Ya, insya Allah. Itulah jamaah rahimakumullah. Maka pada saat itu orang tersebut mengatakan, ya Allah ya Rabbi ma baqiya min hasanati syai'. Dia mengatakan, ya Allah, gak tersisa kebaikanku ya Allah. Bagaimana aku membayar daripada kedoliman itu? Maka faqal. Maka orang yang nuntut tadi mengatakan, ya Rabbi falyahmil min auzari. Ya Allah, kalau memang dia gak bisa bayar, kalau begitu keburukanku lemparkan kepadanya. Maka saat menerangkan seperti itu,
wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang asalnya tertawa menceritakan ada orang nuntut sampai tembus ke akhirat. Tiba-tiba kemudian Nabi pun menangis. Ketika kemudian mendengar orang yang nuntut ini mengatakan kalau memang orang itu nggak mempunyai kebaikan sedikit pun ya Allah, maka falyahmil min auzari, maka hendaklah keburukan yang ada pada diriku timpakan kepadanya ya Allah. Saat itu kemudian Nabi SAW menangis. Ya summa qal. Maka kemudian Nabi pun mengatakan inna dzalikal yaum, ya, hari yang seperti ini adalah hari yahtajun nasu fihi ila an tahmila anhum auzarihim. Ini hari di mana orang itu semuanya menginginkan kalau beban-beban yang ada pada dirinya itu dipikul orang lain. Betapa beratnya orang mikul dosa itu. Betapa buruknya orang mikul dosa yang ada di hari yang seperti ini. Hari yang kemudian yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang saat itu anak gak manfaat, harta gak manfaat. Saat itu yang manfaat amal solehnya. Hari yang sangat menegangkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menangis. Tsumma qala Allah Ta'ala li talibi haqqo. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang nuntut itu. Jadi orang yang nuntut tadi karena memang orang tersebut yang dituntut sudah enggak ada kebaikannya, kata yang nuntut, ya Allah, dosaku berikan kepadanya saja. Kalau memang dia enggak bisa bayar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, irfa basarak fandur ilal jinan farafa'a ra'sah. Maka saat itu Allah taala mengatakan, ya, yaitu apa? Irfa basarak, hai fulan, angkat matamu, angkat pandanganmu, angkat penglihatanmu. Maka tatkala kemudian orang yang nuntut tadi itu mengangkat pandangannya, maka tiba-tiba di depannya ini, Pak, di depannya itu ada surga. Insya Allah ada surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Pandur ilal jinan. Ya, maka lihatlah surga itu. Dia melihat surga dengan penuh kenikmatan yang besar. Ya, kebahagiaan yang luar biasa terbayang pada dirinya. Maka saat itu fara'a ma'aja minal khair wan ni'ama. Dia pun heran betapa nikmatnya surga, betapa mewahnya surga, betapa luar biasanya surga. Faqal, liman hadza ya Rabb. Maka orang yang nuntut tadi itu setelah lihat surga, yang ngomong, liman ya Rabb, ini untuk siapa ya Allah? Ini untuk siapa kok rumah seperti ini? Liman hadza ya Rabbi. Untuk siapa ini wahai Allah? Kata Allah, liman a'tani thamana. Untuk yang mampu membayarnya kepadaku. Untuk yang mampu membayarnya kepadaku. Wah, terbayang. Terbayanglah kemudian apa? Harga mahalnya. Wah, pasti mahal ini. Pasti gak mampu ini. Pasti perkara yang besar ini. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, siapa wa may yamliku thamadzalik? Siapa yang mampu untuk membayarnya ya Allah? Yang mampu membayarnya itu siapa ya Allah? Kata Allah, anta, ya kamu. Ya kamu yang bisa membayarnya. Orang tersebut mengatakan, qala bimadza ya Allah? Dengan apa aku membayarnya ya Allah? Qal bi'afwika an akhika. Yaitu dengan pemaafan kepada sedulurmu itu. Oh, maafkan daripada kesalahan darinya, ya, maka itu adalah harga untuk membayar daripada surga itu. Qal ya Rabbi fa inni qad afautu anhu. Kalau begitu ya Allah, aku sudah memaafkannya ya Allah. Aku sudah memaafkannya. Gak ada sedikit pun tuntutan yang aku lakukan ya Allah. Kata Allah, khud biyadi akhika, maka gandeng itu saudaramu, ambil tangannya, fadkhiluhul jannah. Dan masuklah kamu berdua ke surga. Jadi jamaah yang mulia, ada bah orang-orang yang kemudian di akhirat tuh dibikin damai. Ya, dibikin apa? Dibikin damai.
Dibikin damai oleh Allah Ta'ala sehingga yang dituntut itu selesai. Diselesaikan oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara pemaafan orang yang menuntutnya. Karena begini, Allah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ya. Allah itu nggak akan memberikan maaf ketika berkaitan dengan urusan horizontal. Nggak mungkin. Ya. Lah, sampai kemudian orang itu damai. Sehingga tatkala kemudian orang itu mengatakan, seandainya yang mengatakan, enggak ya Allah, aku enggak milih surgamu tapi tetap nuntut dia, kemudian aku balas ia. Ya jadi, dibalaslah orang itu. Begitulah jamaah yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan memaafkan. Ya, sehingga dosa itu ada 3 model jamaah mulia. Pertama yaitu dosa syirik. Dosa yang tidak terampuni. Nah, kalau dosa nggak terampuni ini Masya Allah. Nah, ulama mengatakan beberapa hadis riwayat menyatakan nggak cuma syirik. Masya Allah. Ada 3 dosa. 3 dosa yang tidak berpotensi dimaafin oleh Allah. 3 dosa. Nggak bisa dikatrol-katrol. 3 dosa ini, kalau tadi dosa masih bisa diatur tuh. Ada orang salah masih bisa diselesaikan. Tapi 3 dosa ini Allah nggak mau nyelesain. Apa 3 dosa ini? Pertama syirik. Orang mati dalam kondisi syirik. Itu mati kondisi syirik. Mati yang dipastikan tidak akan ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa syirik. Yang kedua, dosa membunuh muslim sengaja. Jadi membunuh muslim sengaja. Banyak riwayat-riwayat hadis mengatakan 2 dosa yang Allah nggak mau maafin orang itu. Allah nggak mau maafin orang itu. Ya, yaitu orang yang membunuh sengaja. Orang muslim yang membunuh sengaja. Pasti yang mati dalam kondisi belum sampai tobat. Karena tobat menyelesaikan semua. Jadi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja itu nggak akan dibuat untuk damai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipastikan ia terancam. Allah nggak mau ampuni. Yang ketiga jamaah mulia, dosa mujahirah. Pelakunya namanya mujahirin. Apa? Jangan salah loh. Bukan mujahidin. Bukan muhajirin. Mujahirin. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu berpotensi dimaafin oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali mujahirin. Perbuatannya namanya mujahirah. Siapa mujahirin itu? Orang yang merobek tabir yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Siapa mujahirin itu? Orang yang menceritakan aibnya sendiri. Jadi orang yang menceritakan aibnya sendiri itu disebut mujahirin. Kalau orang yang menceritakan aib orang lain disebut ghibah. Ya. Jadi ghibah itu nyeritain aib orang, itu namanya ghibah. Tapi kalau mujahirah itu nyeritain aib sendiri. Dosanya lebih gede. Kalau ghibah itu masih punya potensi dimaafin. Jadi ada tukang ghibah, wartawan tukang nyari-nyari berita yang aneh-aneh itu. Mati belum tobat. Masih punya apa? Masih punya harapan untuk dimaafin di akhirat itu. Ya siapa tahu kemudian kebaikan-kebaikannya masih bisa untuk bayar kebaikan-kebaikannya. Tapi mujahirah enggak, Allah enggak mau maafin. Mau tekun ibadah kek, mau ngaji rutin kek, Allah enggak peduli. Allah enggak akan memperdulikan 3 model orang ini. Syirik, mati syirik. Yang kedua, mati dengan dosa membunuh orang muslim sengaja. Dan yang ketiga, dosa mujahirah. Dosa
ya, merobek tabir yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Menceritakan aibnya sendiri. Makanya waspadai acara-acara yang menceritakan aibnya dia. Ya, Insya Allah yang curhat-curhat itu. Nah, ya. Yang curhat kemudian dia ngomong, saya curhat. Saya ini bersuamikan ini dulu begini. Curhat di depan umum yang seperti itu. Mujahirah. Gak ada potensi dimaafin oleh Allah Ta'ala. Karena dia sudah merobek tabirnya. Hati-hati. Curhat mama. Curhat Kang Ustadz. Curhat yang menceritakan saya punya masalah keluarga saya. Dulu suami saya itu awalnya memperkosa saya. Kemudian ya ceritakan dan dinikmatin. Pemirsanya yang menikmatin, ustadznya yang menikmatin, ya yang bikin acara menikmatin. Semua 5 kelompok manusia dalam perkara ini terlibat dalam dosa mujahirin. Siapa 5 kelompok itu? Pertama, pelaku yang nyeritain aib. Yang kedua, yang dengerin. Yang manggut-manggut. Yang ketiga, penikmat. Yang menikmati, yang senang tersebarnya aib itu. Syukurin. Ya. Diancam oleh Allah dengan surah An-Nur 19. Alladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu illadzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senang tersebarnya aib. Yang keempat, yang duduk. Walaupun dia nggak mudeng sambil main handphone, tapi duduk di majelis itu. Ya, yang duduk di majelis itu. Yang duduk. Baik itu duduk di majelis atau duduk nonton siaran langsungnya ataupun kemudian mereka pokoknya yang duduk di dalamnya, maka mereka pun dosa majelis itu ada padanya. An-Nisa 140. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam An-Nisa 140 itu, fala taqa'ud ma'ahum, jangan kau duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan. Kalau kau duduk idzam misluhum, maka yang duduk itu sama dengan yang ngomong. Walaupun gak mudeng sambil main laptop, tapi di tempat itu kena. Ini hukum ini Pak, ini hukum majelis. Sama dengan ngaji. Orang ngaji itu yang ngomong, yang denger, ya, yang duduk itu dapat semuanya. Ya, dapat semuanya. Yang duduk walaupun di pojok sambil ngantuk. Itu yang duduk. Pokoknya ngorok di masjid ini, ya, jam ini ngorok di masjid dapat pahala ngaji. Silakan ngorok semuanya jamaah. Ya. Orang yang duduk di majelis itu dapat. Yang kelima, siapa orang yang dapat? Pendukungnya. Ya. Apa itu namanya? Yang memberi sarana, prasarananya. Berarti yang fasilitas. Yang ngundang kiainya. Ya. Yang ngundang, yang memfasilitasi. Ya. Maka termasuk dosa itu. Yang ngajak ngopi. Ya. Gara-gara ngajak ngopi, wah panjang ceritanya. Gimana? Masih lanjut. Pisang goreng, yang ngasih pisang gorengnya. Yang bikin semangat. Ya sama dengan yang seperti ini. Yang bikin semangat, ya yang ngundangnya, yang fasilitasinya, yang ngasih minumnya, semuanya dapat. Itu namanya ta'awun 'alal birri. Hukumnya seperti itu. Nah, 3 dosa ini 3 dosa yang kemudian dalam dalil sahih dikatakan Allah nggak mengampuni. Jadi kalau 3 orang itu melakukan mujahirin, kalau ya belum tobat di dunia, keburu mati, mau lihat, maka dosa yang ada itu di akhirat masih lanjut. Allah nggak mau orang ini ngaji, diambil saja pahala ngajinya, enggak. Allah nggak akan mau ambil itu.
Sebab Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu berpotensi dimaafin oleh Allah illal mujahirin, kecuali mujahirin. Pelakunya itu mujahirin, perbuatannya mujahirah. Jadi orang yang melakukan mujahirah itu nggak akan dimaafin oleh Allah. Dosa yang kedua, model dosa yang kedua. Dosa yang terampuni dengan syarat. Nah, dosa yang terampuni dengan syarat itu dosa urusan horizontal. Maka Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan 70 dosa engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala a'wanu alaik. Itu lebih ringan daripada bidzambin wahidin, ya, daripada satu dosa bainaka wa bainallah, antaramu bainaka wa bainal ibad, antaramu dengan antara manusia. Nah, ini dosa yang Allah itu nggak akan maafin sampai orang yang masalah itu menyelesaikannya. Jadi dosa kita salah ke orang lain itu nggak ada maaf sampai kita dimaafin oleh orang tersebut. Dosa utang itu nggak akan selesai. Oh ya, sampai kemudian apa? Diselesaikan oleh orang sang piutang itu. Jadi itu dosa horizontal. Ya, dosa korupsi itu nggak bakal selesai sampai semua rakyat itu legowo. Kalau semua rakyat yang duitnya digarong oleh, ya, menteri dan wakil menteri itu mau, ya, maka kalau semuanya itu legowo, memaafkan dan duitnya dikembalikan, selesai urusan. Tapi kalau kemudian nggak dimaafin oleh rakyatnya, mau jidat sampai hancur sujud, Allah nggak maafin. Itu dosa model kedua. Ya, dosa yang kedua. Nah, yang ketiga, dosa yang dimaafin. Dosa yang kalau Allah mau yu'adzibu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Dosa yang berpotensi dimaafin oleh Allah Ta'ala walaupun tanpa taubat. Yaitu dosa selain dosa dua tadi itu. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, Nabi SAW menceritakan bagaimana urusan horizontal itu, urusan horizontal, ya, kebohongan, pengkhianatan, ya, korupsi dan sebagainya, itu nggak selesai. Itu tembus kiamat. Ya, nikmatnya sebentar, masalahnya besar. Makanya kemudian Nabi SAW ya tertawa. Beliau tertawa tatkala kemudian melihat nanti di yaumil qiyamah ada orang yang nuntut, ya Allah, aku ini disalahin oleh dia, aku mau ambil kebaikannya. Kata Allah, ambil kebaikannya. Fulan, kebaikanmu berikan kepadanya. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, kebaikanku habis dalam kondisi nol. Maka kata orang tersebut mengatakan yang nuntut, ya Allah, kalau begitu keburukanku, dosa-dosaku lemparkan kepadanya. Karena dia harus bayar. Saat itulah kemudian Nabi itu menangis. Nabi menangis, mengisyaratkan betapa beratnya kondisi nasib orang tersebut. Sebab saat itu semua orang menginginkan semua dosa dipikul oleh orang lain, beban yang sangat berat. Maka saat itu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan surga. Orang tersebut mengatakan, ya Allah kok cakep banget, ya Allah kok indah banget. Itu pasti mahal. Untuk siapa? Untuk yang mampu bayarnya. Siapa yang mampu? Engkau, kata Allah. Aku, ya Allah. Bimaza, dengan apa aku membayarnya, ya Allah? Bi'afika ahika. Dengan cara engkau memaafkannya. Kalau engkau memaafkannya, maka selesai. Ketika ia maafkan, kata Ta'ala, ya sudah, ambil tangannya dan bawalah bersama menuju surga Ta'ala. Maka jamaah muliakan Ta'ala. Maka disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Wa aslihu dhata bainikum. Allah Tabaraka wa Ta'ala
menyatakan takwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan kalian. Jangan sampai tembus sampai akhirat. Fa innallaha yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Sedangkan Allah saja ingin menyelesaikan perkara manusia di yaumil qiyamah. Jadi ada orang yang kemudian apa? Jamaah rahimakumullah, dibikin damai oleh Allah. Akhirnya gak dituntut. Wa an Abdurrahman bin Abi Bakrah qal yaji'ul mu'min yaumal qiyamah qad akhadha sahibat dan. Ada kisah lagi yang diceritakan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya, pada saat itu nanti di yaumil qiyamah datanglah seorang untuk nagih utang. Masya Allah, tuh yang punya utang-utang tuh. Apalagi bunganya saja 800 triliun. Masya Allah, siapa yang nanggung? Yang tanda tangan, kata Quraisy Shihab. Kata Pak Quraisy Shihab, siapa orang yang nanggung utang negara? Yang nanggung, yang tanda tangan. Setelah tanda tangan, utangnya dibagi. Ini ceperan ya, bonus ya, mau ya. Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, datanglah seorang di yaumil qiyamah. Ya, qad akhadha sahibat dan. Orang sang piutangnya, krediturnya datang fayaqul, daini ala hada. Ya Allah, orang ini punya utang ya Allah. Ya, orang ini punya utang belum dibayar, aku nggak terima. Pokoknya bayar. Bu, Masya Allah, makanya jangan biasa utang. Saya teringat jamaah mulia, ada orang baru 2 minggu yang lalu. Nah ini ibu-ibu jadi renungan lah. Orang ini arisan orang-orang kaya. Pokoknya semuanya kaya. Arisan Pak. Setelah dapat arisan Bu, ini biasanya ibu-ibu ini. Setelah dapat arisan mati. Setelah dapat arisan, dapat duit yang dipakai, orang yang dapat pertama ini meninggal. Insya Allah. Nah, otomatis bayar utang dong. Ya, maka kemudian orang-orang tanya, gimana ini Pak Ustadz? Dia meninggal, enak banget sudah dapat, ya harus bayar. Terus gimana? Ya kan keluarganya ada, loh keluarganya kaya-kaya Pak. Suaminya kaya raya, anaknya nggak ada yang miskin, semuanya kaya, namanya kelompok kaya. Terus iya, anaknya nggak mau, ntar dulu Bu dipikirin. Kata suaminya, loh ya nggak bisa begitu, dicicil saja, ya utangnya si ibu itu. Ya, panjang ceritanya, maka mereka nyimpulin sendiri. Anu Pak Ustadz ya, nggak setiap keluarga orang kaya itu pedu. Oh iya, saya bilang duit itu lebih hijau, lebih bikin mata kedip-kedip, ya mulia. Ya, maka ceritakan kepadanya, karena memang ini adalah pengajian. Ya, orangnya juga seneng ngaji, katakan kepadanya, urusan istri itu nggak bakal selesai sampai utangnya lunas. Kalau kemudian utangnya dicicil, seandainya dicicil, diangsur sebagaimana angsuran tiap bulan orang lain, berarti urusan orang ini tetap nggak akan selesai sampai lunasnya utang. Kecuali ada pengalian. Dialihkan utang itu, ada keluarga yang mengatakan, ya sudah, ini bukan utangnya mama, tapi utang aku, nanti ibu nagih aku. Ya, kalau itu disetujui oleh yang lainnya, selesai. Jadi kesimpulannya apa? Gak semua keluarga orang kaya itu mau menyelesaikan utang. Padahal utang ini urusan besar sampai kiamat. Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta tuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh urusan utangnya sampai diselesaikan. Ya, hatta tuqda anhu. Jadi kalau nggak selesai, maka ada kan masalah. Sehingga seorang pun datang di hadapan Nabi, sudah membawa persenjataannya siap berjihad. Ya Rasulullah, apa yang diberikan oleh Allah kalau aku mati? Maka Nabi mengatakan, yughfaru lisyahidi illadden. Orang yang mati syahid, semua dosa diampuni Allah kecuali utang.
Makanya orang tuh kalau meninggal dunia mesti ada yang maju. Bapak Ibu, mohon ya dimaafin almarhum ini kan gitu kan. Mungkin ada salah dalam pergaulan, pernah nyakitin Bapak Ibu. Yang kedua, mohon kalau ada sangkut paut urusan utang piutang, ya utang-utang besarnya diikhlaskan dan utang yang kecil menghubungin kami kan gitu kan. Urusan utang itu urusan besar ya mau. Lah ini ceritanya diceritakan jamaah rahimakumullah nanti di yaumil qiyamah yaji'ul mu'min yaumal qiyamah qad akhadha sahibat dan. Ada orang sang kreditur datang di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan apa? Ia bersengketa dalam urusan utang. Ya Allah, daini ala hada. Ya Allah, ini orang punya utang ini Allah. Ini orang punya utang ini. Aku gak terima. Masya Allah. Tembus kiamat. Walaupun hatam Quran. Walaupun penceramah hebat. Walaupun gak ngaruh. Mati syahid aja gak ngaruh. Paham Pak ya? Ini dosa gak main-main. Dosa urusan begini ini dosa gak main-main. Jadi orang terus mengatakan, daini ala hada. Ya Allah, orang ini punya utang. Gak mungkin ia kemudian menuju surgamu. Pokoknya bayar. Fayaqulullahu ta'ala. Kata Allah, ana ahakku. Ya, aku ini lebih berhak. Daripada membayarnya min abdi, daripada orang ini, daripada hambaku ini. Aku lebih berhak membayarnya daripada orang ini. Akhirnya kemudian diselesaikan oleh Allah. Dan dibayar dengan apa? Dibayar dengan apa? Surga. Kamu mau ini enggak? Mau nagih utang apa surga? Ada orang utang 10 juta. Ya, ada orang utang 10 juta umpamanya. Kemudian disodorin mobil. Harganya 1 miliar. Ayo, mau nagih utang 10 juta? Apa mobil aja? Duitnya enggak muncul, tapi mobilnya dikasih. Kira-kira gimana ya? Ya udahlah mobil aja deh. Udah utang tak anggap lunas. Yang penting dapat mobil. Kan begitu. Nah ini orang juga begitu. Kata Allah Ta'ala, aku lebih berhak untuk menyelesaikannya. Sehingga kemudian jamaah rahimakumullah, ayurda ada min daini. Kemudian wayufaru lihada. Kemudian orang tersebut selesai dengan urusan ini. Sang yang nuntut kemudian memaafkannya. Sehingga orang ini pun selesai urusannya di yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah. Tapi kemudian ulama-ulama mengatakan, apa kemudian kata mereka? Mereka mengatakan, ya cerita ini panjang sampai kemudian ada beberapa riwayat hadis yang lain. Ya, sampai dikatakan jamaah rahimakumullah, lalu siapa? Kalau seperti ini semuanya, maka neraka itu kosong. Kosong dong neraka. Semuanya sudah diselesaikan. Ya, yang utang selesai, yang ngibul selesai. Maka kata para ulama tidak. Gak semuanya orang itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan jamaah rahimakumullah setidaknya ada 3 kelompok. Ya, dikatakan oleh musannif kitab yaitu Imam Al-Qurtubi, qultu wa hadza li ba'din nas. Ini gak semua untuk manusia. Ini li ba'din nas, untuk sebagian orang. Nah, siapa kemudian orang yang mendapatkan fasilitas kok enak seperti itu? Dibikin damai, dibikin selesai oleh Allah Ta'ala. Pertama, mimman aradallahu alla yu'adzibahu. Yang pertama jamaah mulia, orang yang tidak dikehendaki azab oleh Allah. Jadi memang Allah gak berkehendak mengazab orang itu. Berarti kan ini hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Ya, dikasih amnesti. Masya Allah. Dikasih apa? Abolisi. Ya. Yang paling gak aborsi aja. Masya Allah. Ya, ketangkap. Nah, itu kan. Mobil disita begitu banyak. Belum motornya, belum duitnya. Ya, Masya Allah. Nanti kadang-kadang muncul dagelannya. Masya Allah. Inilah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya gitu. Nah para jamaah mulia, ada kelompok yang pertama, orang yang tidak dikehendaki azab oleh Allah.
Nah itu hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Mungkin dia nyenengin Allah. Ya mau lihat, pas nyenengin Allah Ta'ala ada yang bikin Allah seneng. Maka kemudian orang gak diadab oleh Allah Ta'ala. Makanya kan ada kisah-kisah itu. Ada kisah mantan pelacur kan gitu kan. Sampai apa gara-gara apa Bu? Ngasih minum anjing. Ini kemudian jangan dipanjangin. Tuh, ngasih minum anjing aja pelacur masuk surga. Mana kalau ngasih minum ustadz? Pas lebih kecil lagi. Anjing masuk surga. Mantan pelacur. Ini nggak bisa. Yang seperti itu adalah mau-maunya Allah. Ada kebaikan yang bikin Allah seneng. Gitu loh. Tapi ada pula yang kemudian gara-gara urusan kucing, orang ahli ibadah masuk neraka. Punya kucing, ya kucingnya disekap di kamar, gak dikasih makan, akhirnya mati. Ini wanita, yaitu orang ahli ibadah, ngadat terlempar ke neraka gara-gara urusan kucing. Nah, itu namanya mau-maunya Allah. Ada perkara-perkara yang menjadi renungan kita. Tapi gak bisa disamain. Jangan kemudian disimpulin dengan mengatakan tuh ngasih minum anjing saja masuk surga. Kalau aneh nggak ngaji, nggak sholat, yang penting ngasih makanan cemilan ngaji azumar pagi-pagi subuh Sabtu surga. Gak begitu cara nyimpulinnya. Mau lihat. Nah, Masya Allah. Nah ini orang mimman aradallahu alla yu'adzib. Masya Allah. Jadi sehingga kemudian wa yurdi'a anhu khasmahu. Allah selesaikan perhitungan permusuhan itu. Mungkin yang kedua jamaah mulia, fidzaliminal awabin. Ini kata Imam Al-Qurtubi yang mengarang kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan fidzaliminal awabin. Ya, yaitu mungkin untuk yang kedua orang-orang yang taubat dari kedoliman. Jadi begini Pak. Jadi para koruptor itu sempat tobat. Sempat apa? Tobat. Jadi di dunia ini tobat. Tobatnya sungguh-sungguh. Benar-benar tobat. Nah yang tahu benar dan enggaknya siapa? Allah. Cuma saat tobat duitnya wis entek. Biasa udah mau mati tobat. Tapi masih mending. Ya. Jadi pas mau mati sempat tobat dia. Tobatnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh memang harus bayar. Tetap harus bayar Pak tobat itu. Ya. Tobat itu tetap harus bayar. Makanya kata Imam Ali ada 6 poin urusan tobat itu gak pembandaan tobat jadi orang yang baik. Enggak. Ada aturan mainnya tobatnya dari dosa apa. Pas mau kemudian tobat habis duitnya. Rumahnya sudah dijual untuk melunasi yang satu. Belum yang lainnya. Pokoknya duitnya habis. Tapi kalau rumahnya masih ada, rekeningnya masih ada, itu gak disebut tobat. Habis, terkuras. Sungguh-sungguh ikut pengajiannya sambil manggut-manggut. Masya Allah. Pokoknya bener-bener. Subuhnya tekun, dikirnya ya Allah. Tasbih sampai muter-muter. Ya putus semuanya saking kencangnya begitu. Ya. Zikirnya hebat, puasanya tekun. Para jamaah mulia. Duitnya habis, ia sudah minta maaf, nangis-nangis, memohon maaf kepada Allah atas dosanya dan memohonkan maaf rakyat Indonesia. Ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah maafin rakyat Indonesia yang saya kibulin ya Allah, maafin. Tiap harinya nangis, artinya yang tahu itu kan Allah. Nah, orang yang seperti ini nanti diurusin Allah. Jadi ketika kemudian di yaumil kiamah Pak, nangisnya itu nggak ngaruh pada rakyat. Rakyat tetap nuntut. Nggak bisa, ini udah nangis, udah tobat, udah dzikir, udah jadi orang baik. Nggak ngaruh. Duitku harus bayar. Tetap itu tuntutan kiamat. Mbak ya. Masya Allah, ini nggak main-main jamaah rahimahullah. Nah, pada saat itu nanti mungkin karena ia sudah tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian menyelesaikannya dengan mengatakan ya sudah, hei rakyat Indonesia, nih surga. Ya, lihatlah surga ini. Ya Allah, buat siapa? Ya buat kalian hei rakyat yang ada.
Oh, dengan apa ya? Ya yang bisa bayar. Terus gimana bayarnya ya Allah? Ya sudah, kau maafin ini orang. Kau maafin ini orang. Orang itu nangis darah, tobat kepada aku saat jelang kematiannya. Kamu maafin dengan dapat surga atau tetap nuntut? Gak dapat. Apa kata mereka? Ya Allah, biarkan aku dapat surga dan aku sudah maafin ya si orang yang rusak ini. Oh, itu orang dolim yang benar-benar tobat. Insya Allah. Jadi jamaah mulia. Nah, yang tahu itu Allah Ta'ala. Maka kata para ulama, diampunin enggaknya ya urusan Allah. Ini hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Kayak sempat saya ngisi di ya Bilimun. Ya, setelah ngaji begini, ada seorang datang, Pak Ustadz. Mumpung orang-orang pada pulang Pak Ustadz. Jangan pulang dulu. Ya, ada apa Pak? Gini Pak Ustadz, yang Pak Ustadz omongin tadi itu, saya punya masalah. Ya, saya termasuk yang alumni suka miskin Pak Ustadz. Oh berarti Bapak suka kaya. Ya begitulah Pak Ustadz. Cuma Pak Ustadz, saya ini kan 3 tahun udah jalanin. Kata orang tersebut, udah jalan Pak Ustadz. Tapi alhamdulillah Pak, saya disuka miskin itu hatam Quran loh Pak Ustadz. 3 tahun tuh hatam sekali. Dalam hati sekali ya dibanggain. Ya. Oh, saya nggak pernah baca Quran, justru disuka miskin saya hatam Quran. Sholatnya saya pun juga alhamdulillah 5 waktu katanya. Ya sebelum masuk saya jarang sholat. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah dosa saya sudah dimaafin? Saya bilang enggak. Loh, sudah jadi orang baik Pak Ustadz. Saya sekarang tekad menjadi orang yang baik. Enggak. Loh saya sudah hatam, enggak ngaruh. Jangankan 3 tahun hatam sekali. Setiap hari hatam Quran 7 kali itu loh. Enggak ngaruh. Hamba. Ya. Kenapa kok enggak ngaruh? Sebab ini dosa Pak. Berkaitan dengan urusan harta yang Bapak ambil. Tapi kan tuduhan. Ya yang tahu itu urusan Bapak. Tapi kalau itu benar saya bilang. Itu enggak akan selesai. Sampai jidat, remuk, sujud. Itu enggak diselesai. Karena urusannya dosa yang tidak terampuni kecuali bersyarat. Jadi terampuninya itu kecuali syarat. Lah jamaah mulia. Jadi caranya bagaimana? Tetap korupsinya dibalikin. Total. Kemudian yang kedua minta maaf. Setelah dibalikin, dongkol nggak yang dikorupsi ini? Dongkol. Tenang Bu, tenang Bu. Nanti ajak joget di DPR ya. Para jamaah mulia. Lah dongkol apa enggak? Kalau itu dongkol jadi masalah. Itu loh jamaah mulia. Ini enggak selesai Pak. Itu sampai tembus kiamat. Ya, ya sudah tobat, enggak ngerjain lagi. Maka nanti Allah lihat. Ini tobatnya sungguh-sungguh. Ya, kalau masih ada dana harus keluarin. Kalau enggak ada dana, maka ia tobatnya sungguh-sungguh. Ya mohon maaf, ya mohon maafkan daripada orang yang disalahin tersebut. Dan nanti urusannya Allah Ta'ala. Allah bikin damai atau tidak. Jadi orang yang dibikin damai oleh Allah Ta'ala termasuk ad-dhalimin al-awwabin. Orang dolim yang benar-benar tobat. Awwab. Makanya dalam surah Qaf. Surah Qaf itu Masya Allah. Surah yang senang dibaca oleh Nabi. Dan beberapa kali kita mendengar bacaan surah Qaf yang ada di Masjid Nabawi. Biasanya Jumat. Ya, malam Jumat. Maka imamnya dipastikan nangis. Insya Allah itu surah Qaf. Nah, ada yang gembira, ada membahas siksa. Dalam surah Qaf itu jamaah rahimakumullah, bahwasanya ada kelompok orang-orang yang kemudian menjadi penghuni surga. Iya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala disiapkan surga yang sangat luar biasa bagi mereka orang yang takwa pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang kemudian dalam setiap hari yang menjaganya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Di antara daripada cirinya likulli awwab. Awwab itu berarti apa? Seneng tobat. Makanya bahasa Al-Qurtubi mengatakan ad-dhaliminal awwabin. Orang dolim yang seneng tobat. Tobatnya sungguh-sungguh, mentok. Gak cuma sekedar aku tobat ya Allah.
nggak melakukan, enggak. Duitnya habis, rekeningnya terkuras untuk menyelesaikan utang-utang yang ada. Yang tersisa, ia hitung, ia teliti, berapa yang ia ambil itu. Nah, orang yang seperti ini, itu nanti di yaumil qiyamah, Allah yang ngurusin. Rakyat, ini gimana ini? Lanjut, nuntut, ataukah surga? Lihat. Ataukah surga? Adalah ya Allah, yang penting dapat surga saja ya Allah. Akhirnya si orang ini dimaafin. Masya Allah. Memang lihat tobatkan sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah pakai rompi oren, kemudian pakai borgol, kok jempolnya diancung-ancungin. Sampai kiamat saya nggak maafin dia. Oh, jempol pakai diacung-acungin. Ya, jempol pakai diacung-acungin. Oke, oke. Senyum, senyum. Ya, kalau nggak tobat, maka kita nggak bakal maafin. Maafin nggak Bu? Oh, kenceng amat. Masya Allah. Enak aja maafnya. Nah, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, siapa yang dibikin apa itu namanya damai oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Yang ketiga jamaah mulia, yaitu orang yang menyembunyikan kebaikan. Jadi ada orang yang sembunyikan kebaikan. Jadi ibarat kata cuma 4 mata lah. Kalau bahasa kita lah ya. Cuma 4 mata lah dengan Allah Ta'ala itu. Nah nanti keburukan itu juga 4 mata. Kamu ini dosa. Iya ya Allah, ini dosa. Iya ya Allah, ya sudah. Ya, diam-diam saja ya, aku yang nyelesain. Siapa orang itu? Orang yang di dunianya ngerjain amal dan amalnya ditutup. Amalnya ditutup sampai mati nggak ada orang tahu. Taunya itu kebuka setelah ia mati. Insya Allah. Ya, dan kita harus punya itu. Harus punya amalan yang kita sembunyiin. Entah nolong orang kita sembunyiin, tapi biayain hidupnya. Kita selesaikan urus. Gak ada orang yang tahu. Ya. Atau kemudian masjid-masjid yang kita support listriknya, urusan saya itu masjid-masjid bisa nyala semua listriknya itu. Mic-nya gak ngadat, itu orang ini. Tapi orang ini gak ada orang yang tahu. Pokoknya ada yang menyelesaikannya. Dia sembunyiin. Sembunyiin sampai mati. Ketahuannya kalau udah mati. Loh, kok gak ada yang bayar lagi ya? Siapa ini? Ya, ini berarti orang itu, jangan-jangan yang mati kemarin. Pas mati kemudian rekeningnya ada tagihan. Ketahuannya setelah Insya Allah. Ya, setelah mati. Bu, ada Pak Haji ini. Oh, loh, Pak Haji ini udah meninggal. Udah meninggal. Ya Allah, dia yang bantuin kami, Bu. Dia yang nyekolahin anak-anak kami. Dia, loh, kamu kenal dengan Pak Haji ini? Kenal Bu, ibu istrinya. Iya, saya istrinya. Kok saya nggak tahu? Disembunyiin oleh suaminya. Nah, amalan model sebegini ini, Pak, Allah paling demen. Nanti di yaumil qiyamah Allah selesaikan dia. Ya, jadi ada 3 kelompok manusia yang kemudian perseteruannya itu dibikin damai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterunya rela di yaumil qiyamah. Siapa mereka? Pertama, orang yang tidak diinginkan azab oleh Allah, hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, orang yang benar-benar taubat dari kedzaliman, yang tahu Allah. Dan yang ketiga, mungkin orang yang menyembunyikan amal kebaikannya. Wallahu a'lam. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang mulia itu. Ya, tidak ada urusan yang besar. Ya. Terutama mujahirin. Hindari Bu ya. Sekarang lagi tren untuk menceritakan. Pak Ustadz kan minta solusi itu 4 mata. Ya. Atau kemudian yang ngomong, Pak, Mama, Kang, ya, Gus, ada seorang yang kemudian padahal itu nyeritain dirinya. Yang ngomong ada seorang. Bukan kemudian suami saya ini melakukan. Lah pasti dong keluarga suami yang nonton marah. Belum tentu juga benar juga. Ini gak boleh. Tadi itu namanya apa? Tabir. Ya, ada orang cerita. Bapak Ibu, saya belum jadi penceramah. Dulu narkoba. Pil koplo, pil gedek, pil lolak, topi miring, topi nyungsep. Tahu semua saya ini. Saya ini pecandu dulu itu. Dulu. Kok Anda kok bangga? Dulu. Dan Anda organnya apa ngomong di hadapan jamaah seperti ini?
Kalau ngomongnya itu di lapas, ngomongnya itu di barak, ngomongnya di orang-orang yang memang terdapat seperti itu, nah itu namanya menceritakan taubat, tapi nggak usah senyum-senyum. Ulama mengatakan boleh dalam rangka pertaubatan, selain itu enggak. Nah ini orang yang diceritain baik-baik, ya nggak ada persoalan dengan hal seperti itu. Lalu cerita, saya ini dulu mantan narkoba, ya jual itu, ya maka ini namanya apa? Merobek tabir, dan ini Allah paling nggak demen. Kenapa? Karena akan tersebar keburukan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah mulia. Dan tanyakan, monggo silakan. Silakan Ibu-ibu kalau ada mau ditanyakan ke Ustadz. Ya, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Langsung ke pertanyaan. Kalau kita nagih utang ke orang yang udah menjanjikan sekali, 2 kali, 3 kali, sesudah itu udah nggak enak hubungannya gitu. Kata Ustadz juga, ini udah diambil alih sama Allah katanya. Karena kalau katanya lagi di dalam fikih, kalau kita nggak nagih hutang itu, kita juga dosa katanya. Mohon pencerahan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat terpanjang di surat terpanjang adalah ayat 282 surah Al-Baqarah. Itu satu lembar sendiri. Satu halaman sendiri. Ayat terpanjang berada dalam surat yang terpanjang adalah ayatul mudayana, ayat yang berkaitan utang. Ya. Karena betapa pentingnya urusan utang. Sehingga orang yang piutang itu punya adab. Di situ dikatakan tercatat, sunnah dicatat. Adab piutang adalah sunnah menagih, bukan wajib. Sunnah menagihnya. Untuk menyelamatkan orang ini jangan sampai mati bawa utang. Karena kita sayang, makanya ditagih. Walaupun sekarang itu lebih galakan yang ditagih daripada yang nagih. Ya, jadi ini termasuk adab, bukan wajib. Yang kedua, ya adab piutang itu nagih. Adab piutang yang kedua antara lain itu apa? Memberi tempo. Dalam ayat itu kasih tempo. Kalau yang ngomong, Bu, saya belum bisa bayar, ya bisanya Desember. Ya sudah dibayar ya Bu, Desember iya Bu saya akan bayar. Kata Nabi, orang yang ngasih tempo itu bernilai sodako senilai yang ditempukan. Dia utang 10 juta, harusnya bayar bulan Agustus. Yang ngomong bulan September, ya sudah September ya dibayar ya. Itu setiap hari bernilai sodako 10 juta. Ya, bahkan ada satu riwayat, nanti seperti gunung Uhud. Nah itu berarti apa? Memberi tempo. Datang lagi kemudian apa? September, ya Bu, ya udah September, iya Bu. Mohon maaf, bisanya itu Februari. Oh Februari, ya sudah. Tunggu ya, bener ya. Iya Bu, ya sudah. Ya semoga Allah mudahkan. Berarti kita sodako sampai Februari. Senilai itu 10 juta. Di Februari kita daging. Bu, sudah Februari akhir. Iya Bu, maksud saya Februari tahun depannya. Ya. Jadi memberi tempo. Yang ketiga, menganggap menjadi sodako atau zakat. Boleh. Berarti kalau sodako urusannya adalah orang yang mampu. Orang itu mampu bayar. Tapi daripada bibir saya dower gara-gara ini, ya, dia ditagih juga begitu, ya sudahlah sodako saja. Itu namanya sodako. Sodako sama orang kaya. Nah kalau kemudian orang itu miskin, ya sudahlah saya hitung menjadi zakat itu boleh Pak. Zakat kita tahun ini 20 juta. Orang itu utang 10 juta. Berarti tinggal 10 juta yang kita berikan. Ternyata kemudian 2 tahun lagi orang itu bayar, tetap ini uang zakat. Tetap diberikan kepada orang lain, nggak boleh diambil. Karena itu uang zakat kita.
Jadi tidak ada kewajiban untuk nagih. Nah, apakah kemudian orang yang ditagih itu kalau sudah nggak ditagih sudah jadi tanggungan Allah? Enggak. Enggak ada satu dalil pun apalagi hadis yang mengatakan itu sudah jadi tanggungan Allah. Yang ada itu adalah Allah nanggung orang yang ingin bayar tapi sudah nggak mampu. Ya, berarti taubat lagi nanti. Bikin Allah itu senang. Ya benar-benar pengen bayar. Kondisinya miskin, orang miskin, ya, yang kemudian pengen bayar, kemudian nggak dibayar, atau Allah tahu ini orang nggak punya apa-apa, utangnya gara-gara miskin. Nah ini yang kemudian di akhirat itu urusannya Allah. Tapi tetap diapain Pak? Tetap diutarakan kepada yang piutangnya. Ini gimana? Dapat surga? Apa tetap nagih? Jadi nggak otomatis jadi tanggungan Allah. Tadi nggak ada dalil satupun yang mengatakan utang jadi tanggungan Allah. Nggak ada. Allah a'lam. Itu. Ya, Pak Ji. Bayar, padahal dia kaya. Saya buka kartu MNC Group nggak bayar saya 4 miliar. Bukannya 6 miliar. 4 miliar. 4 miliar. Saya tagih nggak bisa. Itu gimana Pak Nah, Ustadz? orang Saya itu nggak ikhlas. kafir, Pak. Orang kafir itu ya sudah memang baraknya di neraka. Ya maka nanti tinggal Bapak kemudian apa? Memaafkannya. Memaafkannya maka semoga itu menjadi amalan kita. Kalau itu bisa lah. Kalau nggak bisa ya otomatis ya sampai tembus akhirat. Tapi tetap orang kafir walaupun bisa bayar pun tetap di neraka. Dan kebaikannya pun sudah habis dengan kafirnya itu. Ya, dengan kafirnya itu semua kebaikannya adalah habis dengan mati dalam kondisi kafir. Ya, Allah a'lam. Jadi Pak Ustadz kalau dipanggil MNC jangan mau, nggak dibayar nanti. Ya kalau di sini harus, kalau di akhirat itu susah, gitu kan? Karena dia sudah di neraka, nanti akan dihitung oleh Allah Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau kita punya hati yang memaafkan itu, gitu kan? Menyelesaikannya. Allah a'lam. Ada penggantian, ya, penggantian. Insya Allah. Jadi jangan ngutangin orang kaya, ya, gitu. Dan orang kaya itu kadang-kadang malah justru banyak utang, ya, utangnya malah tambah gede, ya. Karena keinginannya makin banyak, makin besar. Kecuali orang yang memang hatinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ada Bu? Ulang. Udah ya. Nah, ini para jamaah rahmatullah. Nah, sehingga yang terakhir kesimpulan kita bagaimana kemudian seorang ketika menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sudah selesai urusan-urusan yang berkaitan horizontalnya, Pak ya. Karena urusan ini itu enggak selesai dengan urusan dunia, tembus sampai akhirat. Jadi apakah boleh orang itu nagih sampai akhirat? Boleh. Ya sudah kamu bayar, saya kejar sampai akhirat kamu. Bisa. Karena itu hak kita dan enggak dosa. Kita enggak memaafkan orang yang utang itu enggak dosa. Karena itu hak. Itu adalah hak. Sehingga ada orang yang kemudian marah ke Nabi. Oh sahabat udah marah-marah itu. Ada seorang dengan suara keras nagih utang ke Nabi. Maka sahabat sudah marah. Apa kata Nabi? Biarin, itu haknya dia. Haknya dia. Ya, maka kata Nabi SAW, sahabat ambilkan untah yang ada di belakang. Kemudian sahabat kemudian datang mengatakan, ya Rasulullah, untanya gak ada yang kecil. Untanya semuanya besar. Sedangkan engkau utang yang kecil. Jadi Nabi melakukan ini menjadi pelajaran untuk umatnya. Kata Nabi, ya sudah, unta yang besarnya itu buat untuk membayarnya. Terakhir kemudian Nabi mengatakan, orang yang terbaik, ya, khairukum ahsanukum qada'a. Orang terbaik di antara kalian itu orang yang nyakepin saat bayar utang. Ya, jadi melebihkan uang, melebihkan pembayaran di akhir itu adalah diperintah dan hukumnya sunnah. Sepanjang tidak diakatkan di awal. Kalau diakatkan di awal namanya riba, hukumnya haram. Ya, demikian insyaallah. Semoga Allah Taala senantiasa memberikan kemudahan atas semua urusan-urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.